Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda yang soleh dan soleha? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami, diberi kelancaran, kemudahan, dan tentunya bermanfaat. Jangan lupa tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi, pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, Ustadz berharap agar mempersiapkan buku cetaknya, tentunya di tema 6, dan buku tulisnya dan alat tulisnya masing-masing. Pembelajaran 3. Ayo membaca. Energi panas bumi sebagai pembangkit listrik. Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa membaca di rumah kalian masing-masing. Nah, setelah kita membaca teks energi panas bumi sebagai pembangkit listrik, maka kita tahu bahwa panas bumi itu berguna sebagai pembangkit listrik. Nah, itu yang disebut sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat PLTP. Nah, bagaimana cara kerja PLTP? Ya, cara kerjanya hampir sama dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ya, perbedaan hanya terdapat pada sumber energinya. Energi panas bumi berupa air atau uap yang terjadi karena pemanasan alami. Energi panas dari sumur akan memutar turbin. Turbin akan menggerakkan generator. Nah, generator ini akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik ini akan dialirkan ke gardu-gardu listrik. Dari gardu listrik ini kemudian dialirkan ke rumah-rumah dan ke kantor-kantor. Nah, itu adalah inti dari teks energi panas bumi sebagai pembangkit listrik. Nah, pertanyaannya, jelaskanlah guna pipa besar yang dilihat Huda selama di perjalanan pada teks energi panas bumi sebagai pembangkit listrik tadi. Nah, pipa besar ya yang dilihat Huda adalah berguna sebagai instalasi pembuangan mengalirkan panas bumi. Apa yang dimaksud dengan PLTP? Nah, PLTP adalah panas bumi yang berguna sebagai pembangkit listrik yang disebut pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat PLTP. Nah, bagaimana cara kerja PLTP hingga menghasilkan listrik? Jawabannya adalah energi panas dari sumur akan memutar turbin. Turbin akan menggerakkan generator. Nah, generator ini akan menghasilkan energi listrik. Jelaskan cara agar listrik dari PLTP bisa sampai ke rumah-rumah. Jawabannya,
energi listrik dialirkan ke gardu-gardu listrik. Nah, dari gardu listrik ini kemudian dialirkan ke rumah-rumah dan kantor-kantor. Bagaimana sikap kita terhadap energi listrik yang ada? Ya, kita wajib menjaga dan mensyukurinya. Salah satu caranya dengan menghemat penggunaan listrik. Seperti itu. Ayo mengamati. Sepulang sekolah, Duma dan Nisa bermain ke rumah Lilis. Kebetulan sekali Lilis sedang berlatih menari lagu Manuk Dadali. Lagu Manuk Dadali banyak menggunakan gerakan kaki dan tangan. Ketika irama lembut, gerakannya juga lembut. Sebaliknya ketika irama cepat, gerakan pun menguat. Irama lagu Manuk Dadali sangat tepat digunakan untuk tarian kelompok, yaitu tarian yang dilakukan oleh lebih dari 2 orang penari. Selain tarian kelompok, tarian juga bisa dibawakan oleh 1 orang yang disebut tarian perorangan. Sedangkan tarian yang dibawakan oleh 2 orang disebut tarian berpasangan. Untuk melakukan tarian kelompok ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut. Pertama, kerjasama antar penari, kekompakan antar penari, dan rasa percaya diri yang baik. Nah, di bawah ini ada gambar, ada 3 gambar ya. Yang pertama adalah gambar tari Gatot Kaca, Gandrung. Nah, ini adalah contoh tarian perorangan. Nah, yang di tengah ini adalah tari payung. Nah, tari payung ini adalah tarian berpasangan ya, disebut tarian berpasangan karena dilakukan oleh 2 orang. Nah, sedangkan yang terakhir ini, gambar yang ketiga adalah tari saman. Nah, tari saman dilakukan oleh lebih dari 2 orang. Nah, yang disebut dengan tarian berkelompok. Seperti itu. Nah, perhatikan gambar ini ya. Ini adalah tari kecak, berasal dari Bali. Berdasarkan jumlah penari, tari kecak termasuk tarian berkelompok. Nah, perhatikan lagi gambar ini. Ini adalah tari Serampang 12 ya, berasal dari Sumatera Utara. Berdasarkan jumlah penari, tari Serampang 12 termasuk tarian berpasangan karena dilakukan 2 orang. Ayo mengamati. Setelah latihan tari, Nisa pulang dan melakukan aktivitasnya. Nisa sudah terbiasa melakukan kegiatan hariannya dengan teratur. Pukul 4.30 Nisa bangun pagi, kemudian sholat subuh dan tilawah sampai pukul 5.00. Karena itu, Nisa bisa memperkirakan agar kegiatannya tidak terlambat dan menentukan lama kegiatannya. Hitunglah waktu Nisa untuk sholat subuh dan tilawah. Nah, penyelesaian. Lama kegiatan untuk sholat subuh dan tilawah pagi adalah jam selesai kegiatan ya dikurang jam mulai kegiatan. Nah, bisa ditulis seperti ini ya, dikurang susun 05:00 jam 5 maksudnya, dikurang jam 4:30. Nah, perhatikan tanda panah ini. 5 diambil dari 1 jam. 1 jam, kita tahu bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka 5 ini berkurang menjadi 4. Nah, menitnya ditulis 60 ya, karena kita pinjam tadi. Mohon maaf, di awal ini 5:00 dikurang 4:30 itu kan nggak bisa dikurang minutnya.
Yang ini adalah menit dan yang di sini adalah jamnya. Ya, kita mau kurangkan menitnya, tetapi karena tidak bisa 00 dikurang 30 kan tidak bisa, maka kita harus pinjam ke kelima ini, ya, 1 jam. Ya, 1 jam ini sama dengan 60 menit, sehingga kita tulis menitnya di bagian sini 60 menit, dan 5 berkurang menjadi 4, maka kita menulisnya 4/60 menit dikurang di bawahnya 4/30 menit, sehingga dikurang sisa 30 menit gitu. Maka waktu Nisa untuk sholat subuh dan tilawah pagi adalah 30 menit. Seperti itu. Semoga anak-anakku bisa memahami penjelasan Ustadz ya. Seperti itu. Jadi saya ulang lagi bahwa 5.00 dikurang 4.30, kita perhatikan menitnya dulu, kita selesaikan menitnya dulu, baru ke jamnya. Ini di bagian sini adalah menunjukkan jam, yang di bagian sini adalah menitnya. Seperti itu. Karena 00 ya dikurang 30 tidak bisa, maka kita harus pinjam dulu 1 jam di 5 ini, sehingga dituliskan seperti ini, 4/60 menit. Nah, kita latihan ya. Contoh soal, setiap minggu sore Ibu Itsna mengikuti pengajian di masjid. Ya, pengajian dimulai pukul 15:45 dan selesai pukul 17:15. Berapa lama kegiatan pengajian yang diikuti Ibu Itsna? Perlu kalian ketahui, anak-anakku semua, ini adalah rumus ya, mencari lama kegiatan. Ini adalah rumus. Lama kegiatan sama dengan pukul kegiatan berakhir dikurang pukul kegiatan mulai. Nah, dari soal tadi kegiatan berakhir 17:15. Sedangkan kegiatan mulainya itu ya 15:45. Mohon maaf apabila tidak sejajar ya, mohon maaf. Nah, kita perhatikan menitnya ya, di bagian kolom menit. Bagian menit 15 dikurang 45 itu kan tidak bisa, maka bisa ditulis seperti ini ya. Yang jam pukul 17 ini kita pinjamkan ke 1 jam ke menitnya ini 15, sehingga 17 ini berkurang 1 jam menjadi 16, dan yang 60 menitnya tadi 1 jam sama dengan 60 menit. 60 menit itu ditambahkan ke 15 ditambah 60 sama dengan 75, lalu kita kurangkan ya. 75 dikurang 45 sama dengan 36, dikurang 5 sama dengan 1, sehingga lama pengajian yang diikuti oleh Ibu Itsna adalah 1 jam lewat 30 menit. Seperti itu cara menyelesaikannya. Jika kita mau menyelesaikan waktu seperti ini, maka yang harus kita kerjakan dulu, kita kurangkan dulu adalah bagian menitnya dulu ya. Setelah menitnya baru kita ke jamnya.
ini menit ya, ini jam. 17 lewat 15 menit dikurang 15 lewat 45 menit. Oke, berdasarkan latihan yang sudah kalian coba, kita dapat menganalisa cara mencari lama sebuah kegiatan ya. Rumus yang bisa digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mencari lama kegiatan, itu rumusnya pukul kegiatan berakhir dikurang pukul kegiatan mulai. Kemudian yang kedua, mencari waktu kegiatan dimulai. Rumusnya pukul berakhir dikurang lama kegiatan. Dan yang ketiga, mencari waktu berakhirnya kegiatan itu pukul mulai ditambah lama kegiatan. Untuk lebih memahami pembelajaran pada hari ini, Ustadz memberikan tugas yang pertama, kerjakan ayo berhitung halaman 46 ya, nomor 1 dan 5. Kalian kerjakan dengan mengisi titik-titik ya, titik-titik yang ada di tabel pada halaman 46. Tetapi sebelum itu kalian mengurangkan dulu ya, mengurangkan. Baik, Ustadz lanjutkan pembelajaran 4. Buka halaman 49. Ayo membaca. Cuaca di dataran tinggi Dieng berbeda dengan daerah tempat tinggal Huda. Karena itu, saat pergi ke Dieng, Huda dan keluarganya mengenakan pakaian hangat. Jenis pakaian yang kita kenakan akan menyesuaikan dengan kondisi alam di sekitar kita. Pakaian menjadi salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Pakaian yang kita gunakan melalui proses yang panjang. Pertama, para petani kapas akan merawat tanamannya agar bisa menghasilkan kapas yang bagus. Kapas itu kemudian dipintal agar menjadi benang. Benang-benang itu lalu ditenun oleh penenun supaya menjadi kain. Selanjutnya, kain akan dijual pedagang. Penjahit membeli kain, kemudian membuat pola dan menjahitnya. Selesai dijahit, proses berikutnya pakaian itu dijual oleh pedagang. Ada banyak energi yang dihabiskan untuk menyediakan pakaian yang kita kenakan, mulai dari energi petani kapas, pemintal benang, penenun kain, hingga penjahit. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk menghargai energi yang dikeluarkan dalam membuat sebuah pakaian. Nah, di situ ada gambar ya, gambar proses membuat pakaian dari pemintalan benang, kemudian penjahit ya, menjahit, lalu kemudian penjual kain. Nah, itu adalah gambar-gambar tentang proses sehingga terbuat menjadi kain, dari benang sampai menjadi kain. Ayo mengamati. Selain pakaian, manusia juga membutuhkan makanan sebagai salah satu kebutuhan pokok. Makanan yang bergizi tentu sangat baik untuk tubuh kita. Coba uraikanlah proses padi dari petani hingga menjadi nasi yang kita makan. Apa saja proses yang diperlukan? Nah, amati gambar yang ada di bawah ini ya. Yang pertama adalah petani sedang memanen padi ya. Kemudian setelah dipanen, ini adalah proses penggilingan padi menjadi beras. Nah, setelah digiling kemudian dijual ke penjual beras, dijual di pasar, pedagang beras ya, pedagang beras. Lalu kemudian yang terakhir adalah
kita memprosesnya untuk membuat nasi, menanak nasi beras menjadi nasi. Yang terakhir ini yang pertama dari panen, kemudian digiling, lalu dijual ke pedagang beras, kemudian terakhir adalah ya menanak beras menjadi nasi. Nah, seperti itu proses untuk dari petani hingga menjadi nasi yang kita makan. Saya lanjut, anak-anakku yang soleh dan soleha, tuliskan kewajiban terhadap makanan yang kita makan. Nah, kewajiban terhadap makanan itu adalah bersyukur atas semua makanan yang ada, makan makanan yang sudah disediakan, membaca doa sebelum dan sesudah makan, mengambil makanan secukupnya, dan menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, ayo mengamati. Seorang tukang bakso memerlukan waktu 2 jam untuk membuat 1 baskom bakso. Berapa waktu yang dibutuhkan jika tukang bakso membuat 10 baskom bakso? Nah, penyelesaian. 1 baskom bakso membutuhkan waktu 2 jam. 10 baskom bakso membutuhkan waktu berapa? Nah, caranya 10 baskom dikali 2 jam. 10 dikali 2 sama dengan 20 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk membuat 10 baskom bakso adalah 20 jam. Ayo mencoba. Dari contoh di atas, mari mencoba mengerjakan latihan di bawah ini. Seorang petani menanam bibit singkong bulan April, ya. 7 bulan kemudian singkong siap dipanen. Bulan apakah jagung bisa dipanen? Nah, kita perhatikan. Ya, ini adalah nama-nama bulan ya. Nah, pertanyaannya adalah seorang petani menanam bibit singkong bulan April. Nah, dia di bulan April sini. Ya, kemudian 7 bulan kemudian singkong siap dipanen. Ya, 7 bulan kemudian singkong siap dipanen. Berarti kita menghitung dari bulan Mei 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ya panen jagung bisa dipanen pada bulan November. Maka jagung bisa dipanen pada bulan November. Ya, jadi lama kegiatan itu kita bisa menggunakan bilangan lompat ke depan. Jadi dari bulan April ini kemudian melompat ke bulan Mei. Kita menghitung dari bulan Mei 1, Juni 2, Juli 3, Agustus 4, September 5, Oktober 6, dan 7 November. Jadi jagung bisa dipanen pada bulan November, seperti itu. Nah, ayo kita mencermati. Berdasarkan latihan yang sudah kita coba, kita dapat menganalisa cara mencari lama sebuah kegiatan. Rumus yang bisa kita gunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lama kegiatan. Kita menggunakan bilangan lompat ke depan. Kemudian yang kedua, lama kegiatan dengan beberapa barang. Lama kegiatan itu rumusnya banyak barang yang dibutuhkan dikali lama pembuatan setiap barang. Seperti itu.
Nah, untuk lebih memahami lagi pembelajaran hari ini, Ustadz memberikan tugas yang kedua. Kerjakan ayo berhitung halaman 51 sampai 52, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kalian bisa mengerjakan di buku cetaknya bisa juga, dan bisa juga di buku tulisnya masing-masing. Nah, setelah tugas kalian selesai, kalian foto lalu kirimkan ke ustadz ustazanya, baik itu tugas yang pertama maupun tugas yang kedua. Nah, alhamdulillah pada pembelajaran kita kali ini setelah selesai, Ustadz berharap karena negeri kita masih dilanda wabah COVID-19, maka Ustadz berharap agar dan selalu mengingatkan agar memakai masker, selalu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, selalu mencuci tangan, ya, mencuci tangan pakai sabun, memakai hand sanitizer, kemudian makan makanan yang bergizi, jaga daya tahan tubuhnya, dan tentunya stay at home. Ya, semoga pada pembelajaran kita kali ini anak-anakku semua bisa memahami dan mengerti penjelasan Ustadz yang saya sampaikan tadi. Dan sekiranya anak-anakku kurang memahami penjelasan tadi, bisa kalian menghubungi langsung atau bertanya langsung kepada ustadz ustazanya masing-masing. Baik, untuk pembelajaran kita kali ini telah selesai, ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.